Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anissa Putri dengan NIM 19002040. Teman-temanku semua, kita sudah berada di bagian akhir perbincangan terkait tentang manajemen humas atau public relation. Mungkin tidak semua yang akan kita bahas hari ini. Begitu besarnya alur tanggung jawab dan juga perspektif tentang kegiatan-kegiatan dari public relation officer-nya, lembaga atau perusahaan. Nah, salah satu kunci dari manajemen humas atau public relation adalah memberikan layanan prima. Tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholders, seluruh pelanggan, seluruh klien-klien, baik internal maupun eksternal lembaga atau perusahaan. Kali ini kita akan membahas bagaimana membangun konsep demi konsep terkait dengan layanan prima ini, dan bagaimana melakukan layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stakeholders-nya sebuah lembaga, perusahaan, atau organisasi. Bagian-bagian yang akan kita bahas untuk hari ini mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, tentang satu kesepakatan yang jelas tentang seperti apa itu layanan prima yang sebenarnya. Kemudian ada nanti sebuah konsep yang saya ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman tatanan oleh sebagian besar perusahaan. Seperti apa layanan prima itu sebenarnya oleh sebagian besar perusahaan yang menghasilkan produk, yang fokus notabene-nya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7E dan 1S sebagai bentuk dari tatanan pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian kita nanti akan melihat bagaimana manfaat dari layanan prima tersebut, dan juga ada nggak sih tolak ukur sehingga kita meyakini bahwa ini atau itu adalah layanan prima atau bukan sebuah layanan prima. Kalau kita harus lihat sebenarnya, coba cek hampir seluruh hotel berbintang, kenapa begitu mahal? Misalnya hotel berbintang 5 khususnya, kenapa begitu mahal? Kenapa layak dan mau orang membayar mahal-mahal atau dengan santainya mereka membayar mahal? Karena yang dibeli itu sebenarnya bukan fasilitasnya, tetapi adalah layanannya atau layanan yang diberikan. Kemudian ada juga beberapa tips yang akan saya bagikan ke Anda, ke teman-teman semua, bagaimana menerapkan layanan prima dalam sebuah organisasi, sebuah lembaga atau sebuah tempat. Bagaimana menjaga sikap tetap positif, bagaimana akhirnya aktif menerapkan semua hal yang disampaikan oleh kliennya kita, oleh para stakeholders-nya. Apalagi klien yang jelas-jelas membangun kita, membangun perusahaan kita, membesarkan kita, meski mereka jelaskan adalah sebuah masalah atau sebuah keluhan tentang layanan yang kita berikan. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Mereka harus dihadapi dengan tenang, harus diterima secara baik,
karena mereka mendapatkan atau mau menerima, mau bekerja sama dengan kita dan tidak mudah, tidak mau menyerah, begitu. Oke, baik teman-teman semua, kita akan coba bahas satu persatu. Mudah-mudahan ini memberikan dampak baik. Paling tidak memberikan analogi fikir kepada Anda tentang bagaimana sebenarnya layanan prima. Secara personal, kita pun terlibat dengan orang lain. Atau ketika kita berada di dalam sebuah lembaga, secara pribadi, seharusnya kita memberikan layanan prima kepada orang-orang yang terlibat di sekitar kita. Pertanyaan pertama yang akan kita bahas sebenarnya yang akan menjadi dasar berpikir untuk bisa melihat, bisa merasakan, bisa melakukan bagaimana sebenarnya layanan prima itu bisa kita berikan. Ada istilah internasional mengatakan bahwa maksud utama dari layanan prima adalah kita sampaikan adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent. Yang paling baik, yang paling bisa kita lakukan. Apa itu? Adalah suatu upaya yang kita lakukan sedemikian rupa oleh lembaga, instansi atau organisasi kita ketika menyampaikan info, ketika memberikan layanan service atau produk itu sendiri. Jadi melalui produk atau jasa itu sendiri, kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan sehingga kepuasan konsumen bisa tercapai. Ada istilahnya tingkat kepuasan para pelanggan. Jadi untuk sampai kepada tahap puas itu tidak gampang. Jadi tujuan dari yang disebut dengan excellent service atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sangat sungguh sebaik mungkin pada taraf paling tinggi. Jadi tidak main-main. Sampai para pelanggan, sampai orang-orang yang kita maksudkan, sampai pihak-pihak yang kita maksudkan yang punya kaitannya dengan perusahaan atau organisasi atau instansi kita merasa puas. Nah, pelayanan prima sejatinya harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan konsumen. Dengan apa? Dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Jadi ini merupakan sektor yang mengindikasikan bahwa ini yang dilakukan oleh para public relation. Tanggung jawab public relationnya oleh lembaga. Secara keseluruhan semuanya yang terlibat di dalam lembaga punya kewajiban yang sama. Tapi fokus utama disinilah peran dari PR-nya sebuah lembaga bisnis khususnya. Jadi itu didasarkan atas azas komunikasi bisnis yang baik. Nah, bahkan dalam satu buku yang pernah saya baca terkait dengan layanan prima, karya dari Nina Rahmayanti, di sana dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan. Khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar yang tinggi. Jadi ada 3 dasarnya. Mampu menjawab perkembangan kebutuhan. Jadi kebutuhan pelanggan setiap saat, tidak ada waktu yang tidak boleh. Kapanpun pelanggan mau, kita siap menjawab, biar siang, biar malam, biar pagi, bahkan kadang-kadang di tanggal merah, di saat Anda libur. Gak ada kata tidak. Kita tidak bisa mengaku bahwa saya tidak bisa menjawab hari ini. Jadi di saat itu dilakukan secara konsisten dan standar yang tinggi, yang paling tinggi, maka kita menyebutnya excellent service,
setinggi yang bisa kita lakukan. Apa sebenarnya keuntungan dari layanan prima ketika kita berikan kepada konsumen, kepada para pelanggan kita, kepada seluruh umat manusia atau lembaga lain, atau manusia-manusia lain atau lembaga dari luar organisasi kita. Tetapi ada keterlibatan, ada kondisi yang selalu menguntungkan tentang keberadaan mereka. Bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi sekalipun. Ketika layanan prima dilakukan, apa sebenarnya keuntungannya? Ini bagian lain yang sebenarnya harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka yang kita sebut sebagai PR-nya suatu lembaga, di dalam perusahaan kita. Yang pertama, jadi kita bahas beberapa di antaranya dari sekian banyak yang dibaca. Tetapi yang namanya layanan prima atau excellent service ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Bahkan dari sisi material tidak bisa dihitung. Karena sekali orang merasa dijamin atau layanan tadi, apalagi dari sisi 3 yang disampaikan Nina tadi, itu mampu diberikan atau dijawab secara keseluruhan, terus-menerus atau konsisten, kapanpun atau dimanapun, kemudian juga tidak mengindikasikan bahwa kita lagi libur, jadi secara kontinu terus-menerus. Bahkan standar yang diberikan adalah standar yang tertinggi. Bahkan setiap orang sudah sekali menggunakan produk kita atau yang berhubungan dengan lembaga kita, maka selamanya mereka tidak akan mau lepas. Dan ini adalah manfaat yang sebenarnya. Nah, manfaat lainnya apa dari layanan prima itu? Manfaat lainnya adalah sebagai fungsi untuk menjalankan beberapa fungsi. Jadi manfaatnya untuk menjalankan dan memanfaatkan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, fungsi penilaian dan sebagainya. Coba lihat yang fungsi komunikasinya terlebih dahulu. Misalnya, ini adalah layanan prima sebagai usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait layanan, terkait jasa yang kita punya, terkait apapun yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan kita yang didapat oleh konsumen kita ketika membeli manfaat barang yang kita punya tadi. Jadi ada informasi yang detail. Jangan bohong, informasi yang diberikan sebenar dan jujur. Dan yang kedua adalah layanan itu bermanfaat untuk menjalankan fungsi ekonomi. Ya, dengan layanan yang baik, dengan kondisi yang excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan akan semakin untung, karena sekali orang merasa puas, maka selamanya orang akan menjadi pelanggan terbaik kita. Mereka akan bertahan dengan produk kita. Mereka tidak akan pernah lagi atau lari untuk meninggalkan produk yang kita punya. Yang ketiga adalah memanfaatkan fungsi penilaian. Artinya adalah layanan prima akan membuat para konsumen kita untuk melihat tingkat kebaikan, tingkat kecakapan konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan bukan itu saja, sekali mereka nyaman, mereka merasa puas, mulut mereka akan menjadi sumber informasi bagi produk kita sebagai pelanggan kepada pelanggan yang lain. Maka bermunculanlah pelanggan-pelanggan baru melalui penilaian ini. Dan yang terakhir, fungsi persaingan. Jadi layanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Bahkan ada beberapa yang mengandalkan dari kualitas layanan dibandingkan dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi layanan yang kadang-kadang diperlukan oleh mereka. Teman-teman semua, kita lanjut kembali. Apa sebenarnya tujuan dari layanan prima? Di antaranya adalah satu, memberikan keputusan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan atau mereka-mereka yang memang terlibat langsung
dengan perusahaan kita. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan. Artinya, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka merasa percaya dengan kita. Jadi membuat orang percaya itu cukup satu kali. Jadi sekali mereka tidak percaya, maka seumur hidup pun akan sulit mengejar atau membuat mereka kembali mempercayai apa yang kita punya. Dan yang kedua adalah sebagai upaya kita sebagai perusahaan untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Jadi kalau dunia bisnis ini menjadi catatan yang paling luar biasa yang mereka pikirkan. Makanya ada sebuah perusahaan bisnis dalam konteks layanan itu anggaran yang tidak sedikit. Anggarannya tidak sedikit. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, yaitu memang membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Tetapi ketika itu sudah sampai sudah kita buat, sudah kita lakukan, itu akan berbalik berlipat-lipat kepada kita kembali atau berlipat-lipat kali. Nah, sayangnya orang kita lebih memikirkan keuntungan di depan. Tapi akan selamanya akan begitu terus atau datar. Mengapa perusahaan-perusahaan besar, mengapa mereka begitu hebat, mengapa mereka rela mati-matian memberikan energi dan materi yang begitu besar sebagai modal dari awal, tetapi mereka akan mendapatkan berlipat ganda dan long life. Maka keuntungan itu seumur hidup akan mereka rasakan. Nah, itu dari sudut pandang bisnis. Jadi kalah di awal, menang di proses atau di akhir yang begitu panjang. Nah, yang ketiga adalah tujuan membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat berinteraksi. Jadi mereka tidak akan sulit, mereka akan percaya atau sudah percaya. Mereka tidak akan melihat kiri kanan. Keputusan akan begitu gampang ketika pengen produk sejenis atau produk tertentu. Mereka tidak akan lagi melihat produk sejenis, tinggal menggunakan apa yang mereka sudah pernah pakai, apa yang pernah mereka percaya dan pernah mereka rasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat, mempermudah konsumen, membantu para langganan kita untuk memahami produk yang kita jual. Kemudian yang terakhir adalah menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena apa? Ketika memberikan layanan prima, ketika excellent service digunakan, yang di atas itu adalah para pelanggan. Maka pelangganlah yang menjadi raja, bukan kita. Jadi kita tidak bisa semena-mena setiap waktu ketika mereka komplain. Kita harus siap memberikan jawaban terbaik, memberikan layanan terbaik kepada mereka.